Di hari pernikahanku, seorang fotografer tiba-tiba mendekat, menarikku ke samping dan berbisik, "Cek handphone sekarang, tapi jangan bereaksi apapun." Lalu aku mendapat sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal. Dia mengirimkan fotoku dan mengirim sebuah pesan. Aku syok tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku, Tasha, akhirnya akan menikah dengan Zio. Gedung mewah ini telah diubah menjadi taman impian. Ratusan tangkai mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut, menebarkan wangi yang lembut dan menenangkan. Para tamu, keluarga besar, dan sahabat, semuanya hadir dengan senyum terbaik mereka, mengenakan pakaian paling indah, turut merayakan cinta kami. Aku bisa melihat ibuku dari kejauhan, menyeka air mata harunya, terlihat begitu cantik dengan kebaya seragam keluarga. Semua berjalan sempurna, persis seperti yang telah kami rencanakan selama hampir setahun terakhir. Gaun pengantin muslimah yang kukenakan terasa pas di badan. Kain sutra berwarna putih gading itu menjuntai indah, dihiasi ribuan payet mutiara yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu kristal. Hijab pengantinku, yang ditata oleh penata rias kenamaan, membingkai wajahku dengan sempurna. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang rias. Aku merasa cantik, dan yang lebih penting, aku merasa siap. Siap untuk menghabiskan sisa hidupku bersama Zio, pria yang kuanggap sebagai jawaban atas semua doaku. Dia adalah pria yang saleh, sukses, tampan, dan begitu mencintaiku. Setidaknya, itulah yang aku yakini sampai 1 jam yang lalu. Acara akad nikah akan dimulai 30 menit lagi. Sesuai jadwal, aku harus melakukan sesi foto sendirian terlebih dahulu. Tim fotografer dan videografer sudah bersiap di lobi utama. Tempat dekorasi pelaminan mini dipasang untuk latar belakang. "Mbak Tasha, sudah siap? Kita ambil beberapa gambar di dekat pintu utama ya. Cahayanya sedang bagus," kata seorang asisten fotografer. Aku mengangguk, merapikan gaunku sekali lagi, dan berjalan keluar dari ruang rias didampingi oleh 2 orang pengiring pengantin. Lobi itu megah. Langit-langitnya tinggi, dan cahaya matahari sore menembus jendela-jendela besar, menciptakan suasana yang magis. Aku berdiri di tempat yang diarahkan, tersenyum ke kamera, mencoba terlihat serelaks mungkin. Ada sekitar 5 orang dalam tim fotografi itu, semuanya sibuk dengan peralatan mereka. 1 orang tampak menonjol. Dia bukan fotografer utama yang biasanya berkomunikasi denganku. Pria ini lebih pendiam, matanya tajam, dan dia terus bergerak mencari sudut yang berbeda. Namanya Rinto, sesuai dengan kartu pengenal yang tergantung di lehernya. Dia tampak sangat profesional, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sedikit gelisah. "Oke, Mbak Tasha, tahan senyumnya bagus," kata fotografer utama. "1 kali lagi, lihat ke arah jendela." Aku menurut. Saat itulah, Rinto, fotografer pendiam itu, tiba-tiba bergerak cepat ke arahku. Dia tidak membawa kamera besarnya, hanya sebuah lensa kecil di tangannya. Pengiring pengantinku mengira dia akan memperbaiki sesuatu. "Maaf, Mbak," katanya dengan suara pelan namun jelas, "ada lipatan di hijab bagian samping. Saya bantu rapikan sedikit biar sempurna di foto." Aku mengangguk. Wajar saja. Dia mendekat, tangannya pura-pura menyentuh sisi hijab dekat telingaku. Gerakannya cepat dan tidak mencurigakan bagi orang lain. Tapi kemudian, bibirnya bergerak tepat di sebelah telingaku, dan dia berbisik dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar di antara keriuhan persiapan. "Cek HP-mu. Jangan bereaksi apapun." Aku membeku. Jantungku serasa berhenti berdetak sepersekian detik. Bisikan itu begitu cepat, begitu tegas, dan begitu menakutkan. Rinto segera mundur, mengangguk profesional ke arahku seolah-olah dia baru saja selesai merapikan hijabku. "Sudah sempurna," katanya, lalu kembali ke posisinya dan mengangkat kamera. Aku berusaha keras untuk tetap tersenyum ke arah fotografer utama. "Jangan bereaksi apapun." Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Apa maksudnya? Cek HP? Siapa dia? Kenapa dia berkata seperti itu? Puluhan pertanyaan menyerbu otakku, tapi aku berhasil menahan ekspresiku. Aku adalah seorang pengantin wanita. Satu kesalahan ekspresi saja akan ditangkap oleh puluhan kamera. Aku melanjutkan sesi foto itu selama 5 menit berikutnya, yang terasa seperti 5 jam. Setiap senyuman terasa kaku, setiap pose terasa berat. "Oke, selesai. Terima kasih,"
Mbak Tasya. Silakan kembali ke ruang tunggu, kata fotografer utama. Aku berjalan kembali, langkahku terasa ringan tapi pikiranku berat. Pengiring pengantinku mengoceh tentang betapa cantiknya aku, tapi aku nyaris tidak mendengar mereka. Begitu masuk ruang rias, aku langsung mencari tasku. Ponselku ada di sana. Biasanya aku tidak akan memegang ponsel di hari pernikahan. Tapi entah kenapa pagi tadi aku bersikeras membawanya sendiri. Aku butuh minum. Kalian bisa tolong ambilkan jus di luar? Pintaku pada pengiring pengantinku. Mereka mengangguk dan segera keluar. Begitu pintu tertutup, tanganku yang gemetar meraih ponsel. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada notifikasi media sosial yang aneh. Tapi ada satu pesan masuk di aplikasi pesan instan dari nomor yang tidak kukenal. Nomor asing. Jantungku berdebar kencang. Aku membukanya. Isinya hanya sebuah file gambar. Tidak ada teks, tidak ada sapaan. Aku mengunduhnya dengan koneksi internet gedung yang cepat. Detik berikutnya, gambar itu terbuka. Dunia serasa runtuh di sekelilingku. Itu adalah foto Zio, calon suamiku. Dia tidak sendirian. Dia sedang memeluk seorang wanita dengan sangat mesra. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan penuh gairah di lobi sebuah hotel yang mewah. Tangan Zio melingkar erat di pinggang wanita itu, dan wajah wanita itu, Amel, bersandar di dadanya. Amel adalah rekan bisnis Zio, wanita yang selalu diperkenalkannya sebagai klien penting. Dia cantik, modern, dan sangat berbeda dariku. Aku memeriksa detail foto itu. Resolusinya tinggi, sangat jelas. Ini bukan foto rekayasa. Yang paling membuatku mual adalah stempel waktu digital di sudut foto itu. Foto itu diambil kemarin malam. Kemarin malam, Zio meneleponku, mengatakan dia harus lembur menyelesaikan proposal penting dan mungkin akan tidur di kantor. Dia terdengar lelah, dan aku mendoakannya agar pekerjaannya lancar. Ternyata, inilah lembur yang dia maksud. Napasku tercekat. Udara di ruangan ber-AC ini tiba-tiba terasa pengap. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Selingkuh? Zio berselingkuh? Tepat sehari sebelum pernikahan kami, air mataku mulai menggenang, tapi aku teringat pesan Rinto. Jangan bereaksi. Aku harus menahan diri. Aku tidak boleh menangis. Riasanku akan hancur, dan semua orang akan tahu ada yang salah. Tepat saat aku sedang berjuang melawan tangisku, ponselku bergetar lagi. Pesan baru dari nomor yang sama. Kali ini, sebuah kalimat singkat yang menusukku lebih dalam dari foto tadi. Pria yang akan kau nikahi adalah seorang penipu. Dan mungkin seorang pembunuh. Pembunuh? Kata itu melompat keluar dari layar, seolah ingin mencekiku. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah tuduhan kriminal yang sangat serius. Siapa orang ini? Apa yang dia inginkan? Apakah dia Rinto, si fotografer? Kenapa dia melakukan ini padaku di hari pernikahanku? Apakah ini jebakan? Usaha untuk memeras? Tapi dia tidak meminta uang. Dia hanya memberikan informasi. Suara ketukan di pintu menyadarkanku. Tasya, sayang, sudah waktunya. Itu suara ayahku. Di saat yang sama, dari pengeras suara di luar, alunan musik prosesi akad nikah mulai terdengar. Suara pembawa acara mulai memanggil namaku dan nama Zio. Sudah waktunya. Aku harus keluar sekarang. Aku harus berjalan menuju altar, atau lebih tepatnya, meja akad. Aku cepat-cepat menghapus air mata yang nyaris jatuh. Aku mematikan layar ponselku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di seluruh tubuhku. Penipu, pembunuh, foto itu, bisikan Rinto. Semuanya berputar di kepalaku. Pintu terbuka. Ayahku berdiri di sana, gagah dengan beskapnya, menatapku dengan penuh kasih. Sudah siap, nak? Tanyanya, mengulurkan lengannya. Aku menatap uluran tangan ayahku. Lalu aku melihat keluar pintu, ke arah lorong yang akan membawaku ke Zio. Zio sedang menungguku di sana. Pria yang beberapa menit lalu adalah duniaku, kini telah menjadi misteri terbesar dalam hidupku. Pria yang akan kuucap janji sehidup semati di hadapan Tuhan, mungkin adalah seorang pembunuh. Aku harus berjalan ke sana sekarang. Aku harus tersenyum. Aku tidak boleh bereaksi. Aku meraih lengan ayahku, merasakan kekuatannya. Aku siap, ayah, jawabku, dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin. Senyum kaku terpasang di bibirku, menutupi badai yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku melangkah, satu langkah demi satu langkah, menuju pria yang baru saja menghancurkan hidupku bahkan sebelum kami memulainya.
Prosesi akad nikah itu terasa seperti adegan film yang bergerak lambat. Setiap langkah kakiku di atas karpet merah terasa berat, seolah aku sedang berjalan di atas lumpur hisap. Musik yang mengalun terdengar sumbang di telingaku. Wajah-wajah tamu yang tersenyum padaku tampak seperti topeng-topeng buram. Fokusku hanya satu, tertuju pada pria yang duduk di depan meja akad, di hadapan penghulu. Zio. Dia menatapku saat aku berjalan. Tatapannya penuh cinta, atau setidaknya, itulah yang selalu kulihat. Hari ini, senyumnya tampak berbeda. Senyum itu terlihat terlalu sempurna, terlalu dipoles. Apakah ini senyum seorang penipu? Apakah ini wajah seorang pembunuh? Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak sedikit lebih jauh dari yang seharusnya. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang biasa, aroma yang dulu sangat kusukai, tapi kini membuatku mual. Kita mulai, kata penghulu dengan suara tenang. Seluruh rangkaian acara berlangsung seperti dalam mimpi buruk. Khotbah nikah, nasihat pernikahan, semuanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Pikiranku melayang ke pesan di ponselku. Aku mencoba mencari Rinto, si fotografer, di antara kerumunan. Tapi dia tidak ada. Tim fotografer yang meliput acara akad ini adalah tim yang berbeda. Tim utama yang sudah kami sewa. Rinto, dengan tatapan tajamnya, telah menghilang. Secepat dia datang, secepat itu pula dia pergi, meninggalkanku dengan bom waktu di genggaman. Saudara Zio bin Abdullah, suara penghulu memanggil nama Zio. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Tasya binti Ahmad, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 100 gram, dibayar tunai. Aku menahan napas. Ini adalah momen intinya. Zio menjabat tangan ayahku dengan mantap. Dia menarik napas sekali. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tasya binti Ahmad, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suaranya lantang, jelas, dan penuh percaya diri. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bagaimana bisa dia begitu tenang? Bagaimana bisa dia mengucapkan janji suci itu dengan begitu mudahnya? Setelah apa yang dia lakukan kemarin malam? Sah? Tanya penghulu kepada para saksi. Sah. Sah. Ruangan itu dipenuhi gema kata, sah, dan seruan, alhamdulillah. Tamu-tamu bertepuk tangan. Ibuku menangis haru. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah retak. Sah. Aku sekarang adalah istri seorang pria yang berselingkuh. Istri seorang pria yang mungkin seorang pembunuh. Zio berbalik ke arahku untuk memasangkan cincin. Tangannya terulur. Aku menatap tangan itu, tangan yang sama yang kemarin malam memeluk wanita lain. Dengan enggan, aku mengulurkan jari manisku. Dia menyelipkan cincin kawin berlian itu ke jariku. Tangannya dingin, atau mungkin tanganku yang terlalu dingin. Sekarang giliranku. Aku mengambil cincin kawin untuknya. Saat itulah aku melihatnya dengan jelas. Di jari kelingking tangan kirinya, Zio memakai sebuah cincin lain. Cincin batu akik berwarna hitam pekat dengan ukiran perak yang unik. Aku ingat cincin itu. Aku pernah menanyakannya sebulan yang lalu. Zio bilang itu adalah cincin warisan kakeknya, satu-satunya peninggalan berharga yang dia miliki. Aku percaya padanya saat itu. Kini, aku memasangkan cincin kawin di jari manisnya, tepat di sebelah cincin warisan palsu itu. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah dan doa. Aku hanya menurut seperti robot. Pikiranku kosong. Aku harus mencari bukti. Aku harus tahu lebih banyak. Resepsi dimulai 1 jam kemudian di aula utama. Musik berganti menjadi lebih ceria. Ratusan tamu undangan mulai berdatangan, menyalami kami di pelaminan. Aku harus tersenyum, berterima kasih, dan berfoto dengan ratusan orang. Zio berdiri di sampingku, merangkul pinggangku dengan posesif. Rangkulannya terasa seperti belenggu. Kamu terlihat pucat. Sayang, kamu baik-baik saja? Bisiknya di sela-sela sesi foto dengan tamu. Aku menoleh padanya. Hanya sedikit gugup dan lelah. Mas, jawabku datar. Dia tersenyum. Sebentar lagi selesai. Setelah ini kita bisa istirahat. Aku memaksakan senyum. Di tengah keramaian, aku melihat sosok yang kukenal. Amel, wanita di foto itu. Dia hadir di pernikahanku. Dia berjalan ke arah pelaminan dengan anggun, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok. Dia datang sendirian. Jantungku berdebar sangat kencang. Apa yang dia lakukan di sini? Dia naik ke pelaminan, menyalamiku lebih dulu. Selamat ya, Tasya. Kamu cantik sekali. Maaf aku datang sendirian. Pasanganku sedang di luar kota, katanya dengan suara lembut. Matanya menatapku, seolah mengukur reaksiku. Terima kasih, Amel, jawabku,
Suaraku nyaris tak terdengar. Lalu dia beralih ke Zio. "Selamat, Zio. Akhirnya," katanya. "Terima kasih sudah datang. Mel, klien-klien lain jadi datang?" tanya Zio, berusaha terdengar profesional, tapi aku menangkap nada tegang dalam suaranya. "Tentu saja. Mereka semua ada di meja VIP," jawab Amel, tersenyum penuh arti. "Mereka berfoto bersama kami." Amel berdiri di samping Zio. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana Zio berusaha menjaga jarak, tapi Amel seolah sengaja berdiri sedikit terlalu dekat. Setelah foto, dia turun dari pelaminan dan bergabung dengan tamu lain. Aku merasa ingin muntah. Aku harus pergi dari sini. Aku butuh udara. "Mas, aku ke toilet sebentar ya. Mau membenarkan hijab," kataku pada Zio. "Perlu ditemani?" "Tidak usah. Sebentar saja." Aku segera turun dari pelaminan, meminta salah satu pengiring pengantin menemaniku. Sesampainya di toilet, aku segera masuk ke salah satu bilik dan menguncinya. Aku tidak peduli lagi dengan riasanku. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan ponsel. Aku harus membalas pesan nomor misterius itu. "Siapa Anda? Apa maksud Anda pembunuh? Apa buktinya?" ketikku dengan cepat. Jawabannya datang hampir seketika, seolah dia sudah menungguku membalas. Pertama, sebuah tautan berita. Judulnya, "Pengusaha muda, Dika, tewas dalam kecelakaan mobil tunggal di Tol Cipularang." Aku ingat berita itu. Itu terjadi setahun yang lalu. Dika adalah rekan bisnis Zio. Mereka mendirikan perusahaan rintisan bersama. Aku ingat Zio sangat terpukul saat itu. Dia bilang dia kehilangan sahabat sekaligus partner terbaiknya. Pesan kedua masuk. Dika adalah rekan bisnis Zio. Dia tidak kecelakaan. Dia dibunuh. Napasku tercekat. "Apa buktinya?" balasku lagi. Pesan ketiga. Cincin yang Zio pakai sekarang. Cincin batu aki hitam di jari kelingkingnya. Perhatikan baik-baik. Itu cincin Dika. Zio mengambilnya setelah Dika tewas. Tubuhku membeku. Cincin itu. Cincin yang Zio bilang sebagai warisan kakeknya. Aku memutar ingatanku. Aku pernah melihat foto-foto lama di kantor Zio. Foto peresmian perusahaan mereka. Ada Zio, dan ada Dika di sampingnya. Dan ya, aku ingat sekarang. Dika memakai cincin itu. Cincin yang persis sama, di jari kelingkingnya. Ya Tuhan. Zio berbohong padaku. Dia berbohong tentang hal yang begitu spesifik. Kenapa dia berbohong tentang cincin itu? Kenapa dia memakai cincin milik rekannya yang sudah meninggal, dan mengarang cerita tentang warisan kakek? "Mbak Tasha, Mbak baik-baik saja di dalam?" Suara pengiring pengantinku di luar pintu bilik menyadarkanku. Iya, sebentar lagi," jawabku panik. Aku cepat-cepat menyimpan ponselku. Aku membasuh wajahku dengan air, mencoba menenangkan diri. Riasanku sedikit luntur, tapi masa bodoh. Aku kembali ke pelaminan. Pesta masih berlangsung meriah. Zio sedang tertawa, berbincang dengan beberapa tamu pria. Aku berjalan pelan ke arahnya. Dia melihatku dan tersenyum, kembali merangkul pinggangku. "Sudah lebih baik?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap tangannya yang melingkar di pinggangku. Lalu aku menatap tangan kirinya, yang sedang memegang gelas minuman. Di sana, di jari kelingkingnya, cincin batu aki hitam itu terpasang dengan angkuh. Berkilat di bawah lampu pesta. Cincin Dika. Pria yang kukira warisan kakeknya. Pria yang tewas setahun lalu. Dan suamiku memakai cincinnya. Suamiku berbohong. Suamiku berselingkuh. Dan pengirim pesan misterius itu bilang, suamiku mungkin seorang pembunuh. Aku menatap Zio. Dia balas menatapku, senyumnya masih terpasang. "Kenapa, sayang? Kamu menatapku seperti itu?" Aku hanya menggeleng. "Tidak apa-apa," bisikku. Jantungku berdebar sangat kencang. Bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Aku telah menikahi seorang monster. Aku kembali ke pelaminan seperti mayat hidup yang diberi gaun pengantin. Senyumku kaku, menempel di wajah, tapi mataku tidak bisa berhenti bergerak. Aku mengamati Zio, suamiku. Pria yang baru beberapa jam lalu sah menjadi pendamping hidupku. Setiap tawa yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kepalsuan. Setiap kali dia menyentuh pinggangku, rasanya seperti ada es yang menjalar di kulitku. Aku terus melirik ke arah cincin di jari kelingkingnya. Cincin Dika. Cincin milik pria yang sudah mati. Amel, selingkuhan Zio, masih ada di pesta. Dia tidak langsung pulang. Dia berbaur dengan tamu-tamu lain, tertawa,
dan berbincang dengan beberapa rekan bisnis Zio. Dia tampak begitu percaya diri, begitu nyaman, seolah ini adalah pestanya juga. Aku memperhatikannya, mencoba mencari interaksi antara dia dan Zio. Tapi mereka berdua sangat profesional. Mereka tidak saling memandang. Mereka tidak berbicara. Justru sikap saling menghindari itulah yang terlihat sangat mencurigakan. Mereka berdua tahu aku ada di sana, dan mereka sedang bermain sandiwara, sama sepertiku. Aku merasa tercekik. Suara musik yang seharusnya merdu kini terdengar bising dan memekakan telinga. Aroma makanan lezat yang terhidang di meja-meja prasmanan membuat perutku mual. Aku harus pergi dari sini. Aku butuh petunjuk lebih lanjut. Aku tidak bisa berdiri di sini semalaman, berpura-pura menjadi istri bahagia dari seorang pembohong. Ponselku, yang kusimpan di dalam tas kecil yang dipegang pengiringku, bergetar lagi. Aku memberi isyarat padanya. Dia mendekat dan aku mengambil ponselku, berpura-pura ingin memeriksa pesan ucapan selamat. Pesan baru dari Rinto, si fotografer misterius. Tinggalkan pelaminan sekarang. Pergi ke kamar hotel kalian. Kamar bulan madu. Ditumpukan hadiah, cari kado nomor 7. Aku menaruh sesuatu di sana. Cepat. Sebelum dia menyadarinya. Kamar hotel. Hadiah nomor 7. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah petunjuk berikutnya. Tapi bagaimana caranya aku pergi dari pelaminan? Resepsi masih berjalan. Tamu masih ramai. Zio ada di sampingku. Aku harus mencari alasan. Alasan yang masuk akal. Aku memegang kepalaku, berpura-pura pusing. Mas, bisikku pada Zio. Dia menoleh, senyumnya sedikit luntur melihat ekspresiku. Kenapa? Sayang, pusing lagi? Aku mengangguk lemah. Iya, pusing sekali. Mungkin karena riasan ini terlalu berat. Aku ingin ke kamar sebentar. Mungkin aku butuh obat migrain. Tadi sepertinya obatku ada di koper yang sudah dibawa ke kamar. Ini alasan yang bagus. Wajah Zio langsung terlihat khawatir. Tapi matanya aku tidak tahu, ada kilat aneh di sana. Ya sudah, ayo aku temani. Kita istirahat sebentar di kamar. Jangan, kataku, mungkin sedikit terlalu cepat. Aku segera melembutkan suaraku. Jangan, Mas. Tamu masih banyak. Nanti mereka cari kita. Ibu dan ayah juga pasti bingung. Aku cuma sebentar, ambil obat lalu kembali lagi. Aku bisa minta tolong Rina menemaniku. Rina adalah salah satu pengiringku. Zio menatapku sejenak, seolah menimbang-nimbang. Dia pasti tidak ingin membuat keributan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi jangan lama-lama. Kalau 15 menit tidak kembali, aku susul. Iya, jawabku singkat. Aku segera memberi isyarat pada Rina. Kami berdua turun dari pelaminan. Aku bisa merasakan tatapan Zio menusuk punggungku sampai aku menghilang di balik pintu aula. Rin, tolong tunggu di depan lift saja ya. Aku mau ke kamar 1201, kamar bulan madu kami. Cuma mau ambil obat. Aku tidak enak kalau kamu ikut masuk, kataku pada Rina saat kami menunggu lift. Oh, oke, Mbak. Siap. Aku tunggu di sini ya, katanya, patuh. Lift berdenting. Aku masuk sendirian. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, aku mencoba mengatur napasku. Kamar 1201. Lantai 12. Pintu terbuka di koridor yang sepi dan mewah. Karpetnya tebal, meredam suara langkahku. Aku berjalan cepat ke kamar di ujung lorong. Aku menempelkan kartu kunci. Pintu terbuka. Kamar itu indah sekaligus mengerikan. Kelopak mawar merah ditabur di atas tempat tidur besar. Ada sebotol minuman anggur, yang pastinya tidak akan kami minum, dan buah-buahan di meja. Dan di sudut ruangan, tumpukan hadiah pernikahan. Besar dan kecil, terbungkus kertas warna-warni. Jantungku berdebar. Aku tidak punya banyak waktu. 15 menit. Aku bergegas ke tumpukan kado itu. Mataku liar mencari kartu ucapan. Kado dari siapa? Kado dari siapa? Aku tidak peduli. Aku hanya mencari angka 7. Tumpukannya tinggi. Ada kotak blender, set spray mahal, bingkai foto perak. Bukan ini. Aku berjongkok, membongkar tumpukan bawah. Di sana, nyaris tersembunyi, ada sebuah kotak kecil berwarna coklat polos. Sangat sederhana, tanpa pita. Hanya ada kartu kecil terikat di talinya. Aku menariknya. Di kartu itu, tertulis sebuah angka besar, 7. Tanganku gemetar. Aku merobek kertas pembungkusnya dengan kasar. Di dalamnya, hanya ada kotak hitam beludru kecil, seperti kotak perhiasan.
Aku membukanya. Bukan perhiasan. Di dalamnya ada sebuah flash drive berwarna perak. Dan selembar catatan kecil yang dilipat. Aku membuka catatan itu. Tulisannya rapi dan tegas. Buka ini. Percaya padaku. Hati-hati. Dia mungkin sudah curiga. Dia mungkin sudah curiga. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku harus segera melihat isinya. Aku melihat sekeliling. Di meja kerja di sudut ruangan, ada laptopku. Koperku sudah dibawakan ke kamar ini tadi siang. Aku bersyukur telah membawanya. Aku mengambil flash drive itu, berjalan cepat ke meja kerja, dan menyalakan laptopku. Proses booting terasa begitu lama. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku terus melirik ke arah pintu. Takut Zio tiba-tiba muncul. Akhirnya, layar desktop muncul. Aku mencolokkan flash drive itu ke port USB. Tanganku berkeringat dingin. Tepat saat aku akan mengklik ikon drive yang baru muncul di layar, pintu kamar hotel terbuka. Aku terlonjak kaget. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Zio berdiri di ambang pintu. Dia tidak tersenyum. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin dan tajam. Dia tidak mengetuk. Dia pasti menggunakan kartu kuncinya sendiri. Sayang, suaranya pelan, tapi terdengar mengancam di kamar yang sunyi ini. Kamu sedang apa di sini sendirian? Matanya tidak menatapku. Tatapannya terkunci pada satu titik. Pada flash drive perak yang masih tertancap di laptopku, dan tangan kananku yang membeku di atas mouse. Dia tahu aku menemukan sesuatu. Waktu seolah berhenti. Kami berdua membeku dalam posisi masing-masing. Aku duduk di depan laptop dengan flash drive yang menjadi bukti, dan dia berdiri di ambang pintu seperti predator yang menemukan mangsanya. Keheningan di antara kami begitu pekat, hanya terpecah oleh suara pendingin ruangan yang mendengung pelan. Aku harus berpikir cepat. Aku harus berbohong. Mas, suaraku bergetar, tapi aku berusaha keras membuatnya terdengar biasa. Kamu mengagetkanku. Dengan gerakan yang kuusahakan terlihat santai, aku mencabut flash drive itu dan menggenggamnya erat di telapak tanganku. Aku sedang mencari obatku. Aku pikir ada di tas laptop. Tapi ternyata tidak ada. Malah ketemu flash drive lamaku. Kebohongan itu terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Zio tidak bergerak dari pintu. Matanya menyipit. Dia tahu aku berbohong. Oh ya? Flash drive apa itu? Sepertinya penting sekali sampai kamu harus membukanya sekarang, di hari pernikahan kita. Dia berjalan pelan ke dalam kamar. Setiap langkahnya terasa berat. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi suami yang khawatir. Ini adalah Zio yang lain. Zio yang dingin dan penuh perhitungan. Bukan apa-apa, kataku cepat, memasukkan flash drive itu ke dalam saku gaun pengantinku yang tersembunyi. Cuma data pekerjaan lama. Aku tadi cuma mau memastikannya saja. Aku berdiri, mencoba tersenyum. Ayo, kita kembali. Tamu pasti sudah menunggu. Aku mencoba berjalan melewatinya, tapi dia menahan lenganku. Cengkeramannya kuat. Obatmu belum ketemu, kan? Tanyanya. Aku menelan ludah. Tidak. Sepertinya tertinggal di rumah ibu. Nanti saja, pusingnya sudah sedikit reda. Zio menatapku lekat. Tatapan itu menusuk, seolah ingin menembus isi kepalaku. Aku balas menatapnya, berusaha menunjukkan bahwa aku tidak takut. Meskipun sebenarnya lututku gemetar hebat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia melepaskan cengkeramannya. Senyum palsu itu kembali ke wajahnya. Ya sudah. Ayo, kamu benar. Tidak baik meninggalkan tamu terlalu lama. Dia merangkul pinggangku lagi. Kali ini, rangkulannya terasa seperti cengkeraman penjaga penjara. Kami berjalan keluar kamar, kembali ke lift, dan turun ke aula resepsi. Sisa malam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Aku harus tertawa, harus bersalaman, harus memotong kue, dan harus berdansa. Aku berdansa dalam pelukan pria yang baru saja menatapku seolah ingin membunuhku. Aku tahu, dia akan mengawasiku. Dia tahu aku punya sesuatu. Dan dia akan menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Pesta akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Keluarga dan tamu terakhir sudah pulang. Tinggal aku dan Zio, diantar oleh keluargaku dan keluarganya kembali ke kamar hotel. Ibu memelukku erat. Selamat ya, nak, jadi istri yang baik. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang kali ini bukan air mata bahagia. Pintu kamar hotel tertutup. Akhirnya, kami benar-benar sendirian. Keheningan kembali menyelimuti. Zio melepaskan dasi kupu-kupunya, melempar jasnya ke sofa.
Aku berdiri kaku di dekat pintu. Kenapa diam saja? Kamu tidak mau ganti baju? Gaunmu pasti berat. Katanya, suaranya kembali normal. Iya, Mas. Aku ke kamar mandi dulu, jawabku. Aku segera masuk ke kamar mandi mewah itu, membawa tas perlengkapanku dan laptopku. Aku mengunci pintu. Ini adalah satu-satunya tempat aman untukku saat ini. Aku bersandar di pintu marmer yang dingin, mencoba mengatur napasku yang memburu. Flash drive itu masih aman di sakuku. Aku harus melihat isinya. Sekarang juga, aku duduk di lantai kamar mandi yang dingin, membuka laptopku di atas penutup toilet. Aku mencolokkan flash drive itu. Tidak ada waktu untuk ragu. Sebuah folder terbuka. Ada 3 file di dalamnya. File pertama bernama, rekaman_terakhir_Dika. Jantungku berdebar. Aku memasang earphone yang ada di tas laptopku, tidak ingin Zio mendengar apapun. Aku mengklik file itu. Suara itu langsung menusuk telingaku. Itu adalah rekaman audio. Kualitasnya sedikit buruk, tapi sangat jelas. Ada 2 suara. Suara Dika, dan suara Zio. Aku tidak mau tahu. Zio, uang perusahaan itu setengahnya hakku. Kau tidak bisa mengambil semuanya. Itu suara Dika, terdengar marah dan putus asa. Lalu suara Zio. Suara yang dingin dan kejam, yang belum pernah kudengar sebelumnya. Hakmu? Kamu bilang hakmu? Kamu sudah tidak punya hak apa-apa, Dika. Perusahaan ini milikku. Dan kalau kamu macam-macam, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu menipuku, Zio. Kamu memalsukan tanda tanganku. Aku akan lapor polisi. Lapor? Silakan. Tapi sebelum kamu sampai ke kantor polisi, kamu akan habis. Aku peringatkan kamu, jangan halangi jalanku. Kamu tahu aku bisa melakukan apa saja. Rekaman itu berhenti di sana. Aku ternganga. Ini adalah bukti. Zio telah menipu Dika. Aku beralih ke file kedua. Polis_asuransi_Dika. Itu adalah file PDF. Aku membukanya. Halaman itu adalah salinan polis asuransi jiwa atas nama Dika. Tanggal dibuatnya, 1 minggu sebelum kecelakaan mobil itu. Dan nama ahli warisnya, penerima manfaat jika Dika meninggal, Zio. Sebagai rekan bisnis. Nilainya miliaran rupiah. Mual menyerangku. Zio memiliki motif yang sangat kuat untuk membunuh Dika. Lalu, mataku tertuju pada file ketiga. File terakhir. Namanya membuat darahku membeku. Polis_TA. Itu namaku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Ini adalah polis asuransi jiwa juga. Atas namaku, Tasha. Dibuat sebulan yang lalu, saat kami sedang sibuk mengurus pernikahan. Dan ahli warisnya, Zio, sebagai calon suami yang akan menjadi suami sah. Nilainya sama besarnya dengan polis Dika. Aku tidak bisa bernapas. Ini bukan pernikahan. Ini adalah rencana pembunuhan. Zio menikahiku untuk menguasai hartaku, dan jika aku tidak menurut, atau mungkin memang sudah direncanakan dari awal, dia akan membunuhku dan mengambil uang asuransiku. Sama seperti yang dia lakukan pada Dika. Hari pernikahanku adalah awal dari hitungan mundur kematianku. Aku terduduk lemas di lantai. Air mataku akhirnya tumpah. Aku menangis tanpa suara, tubuhku terguncang hebat. Aku harus lari. Aku harus keluar dari sini. Tepat saat itu, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar mandi. Aku membekap mulutku, menghentikan isakanku seketika. Tasha? Suara Zio terdengar dari balik pintu. Suaranya lembut, terdengar khawatir. Kamu tidak apa-apa di dalam? Kamu lama sekali. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia tahu. Dia pasti mendengar sesuatu. Atau dia hanya curiga karena aku terlalu lama? Suara lembutnya terdengar jauh lebih menakutkan daripada rekamannya tadi. Dia sedang bermain sandiwara lagi. Menunggu mangsanya keluar dari persembunyian. Aku berdiri kaku di depan pintu kamar mandi, berhadapan dengan suamiku. Pintu itu terasa seperti satu-satunya pelindungku yang kini telah lenyap. Suara Zio yang lembut dan penuh kekhawatiran palsu itu membuat darahku mendingin. Tasha, kamu tidak apa-apa di dalam? Kamu lama sekali. Aku harus merespons. Aku tidak bisa diam saja. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir getar dari suaraku. Iya, Mas. Aku tidak enak badan. Tiba-tiba mual sekali. Aku segera bertindak. Aku menutup laptopku dengan cepat, tapi tidak mematikannya.
Aku membiarkannya dalam mode tidur. Aku mencabut flash drive itu. Aku harus menyembunyikannya. Tapi di mana? Di saku gaun? Zio pasti akan menggeledah nanti. Di tas perlengkapan? Dia akan membongkarnya. Aku butuh tempat yang tidak akan dia pikirkan. Aku melihat ke tempat sampah di bawah wastafel. Tidak, terlalu mudah ditemukan. Lalu mataku tertuju pada gulungan tisu toilet di tempatnya. Aku menarik gulungan itu, menyelipkan flash drive perak itu ke dalam tabung karton di tengah gulungan, lalu memasangnya kembali ke tempatnya. Itu tempat yang paling tidak terduga. Siapa yang akan memeriksa bagian dalam gulungan tisu toilet? Setelah barang bukti aman, aku membungkuk di atas wastafel dan menyalakan keran. Aku memercikan air dingin ke wajahku, sengaja merusak riasanku yang sudah mulai luntur. Aku menatap cermin. Wajahku pucat pasi, mataku merah karena menangis. Sempurna. Aku terlihat seperti orang yang sedang sakit parah. Aku membuka kunci pintu kamar mandi perlahan. Zio masih berdiri di sana, senyum khawatirnya terpasang. Tapi matanya tidak tersenyum. Matanya mengamatiku dengan tajam, seolah memindai setiap gerak-geriku. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya, melangkah maju dan memegang bahuku. Aku bersandar padanya, memainkan peranku. "Pusing, Mas. Pusing sekali. Mual. Tadi rasanya mau pingsan di dalam." Aku membiarkan tubuhku sedikit limbung. Zio segera memapahku. "Ayo, kamu harus istirahat." Dia membawaku ke tempat tidur. Dia tampak begitu perhatian, begitu sempurna sebagai suami siaga. Tapi aku tahu, dia sedang mengukurku. Dia sedang memeriksa apakah aku berbohong. Dia menyelimutiku. "Kamu tunggu di sini. Aku ambilkan minum." Dia berjalan ke meja bar kecil, menuangkan air putih. Tapi aku memperhatikannya. Matanya tidak tertuju pada gelas. Matanya bergerak cepat, memindai meja tempat laptopku tadi tergeletak. Dia melihat laptopku terlipat di lantai kamar mandi. "Kenapa laptopmu di kamar mandi?" tanyanya, suaranya masih ringan. "Oh," kataku lemah, memejamkan mata. "Tadi aku mau coba cari informasi soal obat migrain. Tapi pusingnya keburu datang. Aku tidak tahu, Mas. Kepalaku sakit sekali." Zio mengangguk. Dia sepertinya, untuk saat ini, menerima alasanku. Dia memberiku air minum. Aku meminumnya perlahan. Setelah itu, dia berkata, "Aku ke kamar mandi sebentar. Kamu istirahat ya." Jantungku berdebar kencang. Dia akan memeriksa kamar mandi. Dia akan mencari apa yang kulihat. Aku pura-pura memejamkan mata, mengatur napasku agar terlihat seperti orang yang kelelahan. Aku mendengar suara langkah kakinya di dalam kamar mandi. Aku mendengar dia membuka lemari di bawah wastafel. Aku mendengar suara tempat sampah dibuka. Dia sedang mencari flash drive itu. Aku berdoa dalam hati agar dia tidak berpikir untuk memeriksa gulungan tisu toilet. Beberapa menit kemudian, dia keluar. Wajahnya tenang. Dia pasti tidak menemukan apa-apa. Ini berbahaya. Dia tidak menemukan bukti, yang berarti dia akan semakin yakin aku menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa dan di mana. Dia duduk di tepi tempat tidur, membelai rambutku yang tertutup hijab tidur. "Maaf ya, sayang. Hari pernikahan kita jadi begini. Kamu pasti kelelahan." "Mungkin," bisikku. "Aku punya ide," katanya. "Rencana bulan madu kita kebalikan baru minggu depan. Tapi melihat kondisimu, sepertinya kamu butuh istirahat total sekarang juga. Jauh dari keramaian." Aku membuka mataku. "Maksudmu?" "Aku sudah siapkan kejutan. Kita berangkat besok pagi. Bukan ke Bali. Ke tempat yang lebih privat. Sebuah villa di puncak, udaranya sejuk. Hanya ada kita berdua. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada gangguan pekerjaan. Kamu bisa benar-benar istirahat dan pulih di sana." Darahku serasa membeku. Villa pribadi, puncak, tanpa sinyal ponsel. Ini adalah jebakan. Ini adalah skenario yang sempurna untuk sebuah kecelakaan. Dia mempercepat rencananya. Dia tahu aku mulai curiga. Dia harus menyingkirkanku secepat mungkin. Aku tidak punya pilihan. Jika aku menolak, dia akan tahu bahwa aku tahu. Aku harus ikut dalam permainannya. "Itu kedengarannya bagus, Mas," kataku dengan suara lemah. "Aku memang butuh istirahat." Dia tersenyum puas. "Bagus. Sekarang kamu tidur. Besok pagi kita berangkat." Malam itu aku tidak tidur. Aku berpura-pura terlelap, mendengarkan napas Zio yang teratur di sampingku.
Pria ini, suamiku, sedang merencanakan kematianku. Aku harus menghubungi Rinto. Aku harus mengirimkan bukti ini. Jam 4 pagi, Zio bangun untuk salat subuh. Dia pergi ke kamar mandi. Ini kesempatanku. Aku segera meraih ponselku yang tergeletak di meja nakas. Zio tidak mengambilnya. Mungkin karena dia yakin tempat tujuannya tidak ada sinyal, jadi ponselku tidak berguna. Aku berlari kecil ke kamar mandi yang satu lagi, yang terhubung dengan ruang tamu suite. Aku mengunci pintu. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa mengambil flash drive itu. Zio akan curiga jika gulungan tisunya berantakan. Tapi aku teringat sesuatu. Saat di kamar mandi tadi, sebelum Zio masuk, aku tidak hanya melihat file. Aku menyalinnya. Aku mengunggah ketiga file itu ke layanan penyimpanan awan, cloud, rahasiaku. Itu adalah refleks. Sesuatu yang kulakukan karena panik. Syukurlah. Aku segera membuka ponselku, membuka aplikasi pesanku. Aku mengetik pesan untuk Rinto, nomor yang sama. Zio bawa aku ke villa di puncak besok pagi. Dia curiga. Aku unggah buktinya. Ini tautannya. Aku menempelkan tautan folder rahasiaku. Lalu aku teringat. Lokasi. Aku belum tahu lokasinya. Aku kembali ke kamar tidur. Zio masih di kamar mandi. Aku melihat tas kerjanya. Dengan nekat, aku membukanya. Ada secari kertas. Reservasi villa. Villa Cemara Biru. Lokasinya di daerah terpencil puncak. Aku memotret kertas itu dengan cepat. Aku kembali ke kamar mandi kedua dan mengirimkan foto itu ke Rinto. Ini lokasinya. Tolong aku. Aku menghapus jejak pesanku, lalu kembali ke tempat tidur. Berpura-pura tidur. Zio keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Pagi harinya, kami berkemas. Aku mengambil flash drive itu dari gulungan tisu dan menyembunyikannya di dalam pembalut baru di tasku. Zio tidak akan pernah memeriksa ke sana. Kami check out. Sebuah mobil sewaan sudah menunggu. Zio yang menyetir sendiri. Tidak ada sopir. Semakin buruk. Kami berdua saja di dalam mobil, melaju menuju puncak. Selama perjalanan, Zio terus berbicara. Tentang masa depan kami, tentang betapa dia mencintaiku. Semua itu terdengar seperti racun di telingaku. Ponselku bergetar di dalam tas. Pesan dari Rinto. Aku berpura-pura mual. Mas, aku mual lagi. Bisa ambilkan ponselku? Aku mau kirim pesan ke ibu, bilang kita ganti rencana. Nanti ibu khawatir. Zio, masih dalam mode suami sempurna, mengambilkan tasku dan memberikannya padaku. Aku membuka ponsel. Pesan dari Rinto, aku tahu tempat itu. Villa itu milik Amel. Keluar dari mobil itu sekarang. Aku Rinto, kakak kandung Dika. Aku sudah setahun ini memburunya. Jangan ke sana. Pura-pura sakit. Buat keributan. Sekarang, kami sedang menuju ke bandara kecil dekat sana. Dia pasti mau membawamu kabur atau menghabisimu di villa itu. Bandara kecil? Bukan puncak? Aku melihat ke GPS di dashboard mobil. Zio tidak mengarah ke puncak. Dia mengarah ke sebuah lapangan terbang pribadi di pinggir kota. Dia berbohong tentang villa di puncak. Dia akan membawaku kabur, mungkin ke luar negeri, atau membunuhku di tempat sepi. Kami tiba di sebuah bandara kecil yang sepi. Hanya ada beberapa pesawat jet pribadi. Zio memarkir mobil. Kita naik pesawat pribadi, sayang. Kejutan, katanya. Ini adalah akhir. Jika aku naik pesawat itu, aku tidak akan pernah kembali. Mas, perutku sakit sekali. Aku memegang perutku, mengerang kesakitan. Tahan sebentar, sayang. Di pesawat ada obat, katanya, mulai tidak sabar. Tidak bisa. Sakit sekali. Aku harus berakting seumur hidupku. Aku membuka pintu mobil, merangkak keluar, dan menjatuhkan diriku di aspal parkiran. Aku berteriak, tolong. Sakit sekali. Perutku. Teriakanku memecah kesunyian bandara. Beberapa petugas keamanan di kejauhan menoleh. Zio panik. Rencananya berantakan. Tasha, berdiri. Jangan bikin malu. Dia mencoba menarikku. Sakit. Tolong. Ambulans. Aku berteriak sekuat tenaga. Petugas keamanan berlari mendekat. Zio tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya pucat pasi, antara marah dan panik. Dia terjebak dalam sandiwaranya sendiri sebagai suami yang khawatir. Di tengah kekacauan itu, saat petugas bandara mengerumuniku, aku melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti tidak jauh dari kami. Dari balik pilar lobi bandara,
Aku melihat sesosok wanita. Amel. Dia menatapku. Wajahnya tidak khawatir. Wajahnya dingin dan penuh amarah. Rencana mereka telah gagal total. Sirene ambulans meraung-raung, membelah keheningan pagi di bandara pribadi itu. Zio terpaksa membiarkanku di bawah. Dia tidak bisa mencegah petugas medis membawaku, karena itu akan merusak citranya sebagai suami yang panik. Dia ikut naik ke dalam ambulans, duduk di depanku, wajahnya tegang. Dia terus memegang tanganku. Bertahan ya, sayang. Kamu pasti baik-baik saja. Cengkeramannya terlalu kuat, terasa menyakitkan. Dia marah, tapi dia harus menyembunyikannya. Kami dilarikan ke rumah sakit terdekat. Begitu tiba di unit gawat darurat, aku segera didorong masuk ke ruang triase. Zio mencoba ikut masuk. Maaf, Pak. Hanya pasien dan staf medis yang boleh masuk ke area ini. Silakan tunggu di ruang tunggu. Nanti dokter akan memberi kabar, kata seorang perawat tegas, menutup tirai di depanku dan Zio. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, aku sendirian. Jauh dari Zio. Aku bisa bernapas. Dokter dan perawat mulai memeriksaku. Aku harus memberitahu mereka. Dok, bisikku. Saya tidak sakit. Saya pura-pura. Dokter wanita itu berhenti memeriksa perutku. Apa maksudmu? Saya dalam bahaya. Suami saya di luar, dia mencoba, dia berbahaya. Tolong, saya butuh bantuan. Ada seseorang yang akan datang membantu saya. Namanya Rinto, kataku terbata-bata. Dokter itu menatapku, lalu ke perawat di sebelahnya. Mereka pasti mengira aku gila atau korban KDRT. Baik, Bu, tenang dulu. Ibu aman di sini, kata dokter itu, mencoba menenangkan. Mereka tetap melakukan prosedur standar. Mengambil darah, memasang infus. Aku ditempatkan di sebuah bilik yang tertutup tirai. Aku sendirian, menunggu dengan cemas. Bagaimana jika Rinto tidak datang? Bagaimana jika Zio menerobos masuk? 10 menit kemudian, tirai bilikku bergeser. Seorang perawat pria masuk. Dia memakai masker, kacamata, dan seragam perawat. Dia bergerak dengan tenang, memeriksa monitor infusku. Anda aman sekarang, Mbak Tasha, katanya pelan. Suara itu, aku mengenalinya. Dia menurunkan maskernya sedikit. Rinto, bisikku, nyaris tak percaya. Dia mengangguk. Saya Rinto, kakak kandung Dika. Mataku terbelalak. Jadi dugaanku benar. Bagaimana Anda? Saya sudah setahun ini menyamar. Jelasnya cepat, suaranya pelan dan mendesak. Setelah Dika meninggal dalam kecelakaan itu, saya tahu ada yang tidak beres. Zio mengambil alih perusahaan terlalu cepat. Polis asuransinya mencurigakan. Saya menjual aset saya, belajar fotografi secara profesional, dan membangun portofolio agar bisa masuk ke lingkaran vendor pernikahan mewah. Saya tahu Zio akan menikah. Saya harus mendekatinya. Saya menyuap tim fotografer utama agar bisa masuk sebagai asisten di hari pernikahanmu. Semuanya masuk akal. Bisikan itu, pesan itu, Anda menyelamatkan hidup saya. Bisikku, air mata mulai menggenang. Zio dan Amel membunuh Dika. Lanjut Rinto, matanya memancarkan duka dan amarah yang dalam. Mereka merusak rem mobilnya. Mereka mengira sudah menutupi semuanya. Lalu Zio bertemu denganmu. Dia tahu keluargamu terpandang dan kaya. Kau adalah target berikutnya. Dia menikahimu untuk menguasai hartamu. Villa di puncak itu milik Amel, tempat mereka merencanakan pembunuhan Dika. Sepertinya mereka mau mengulanginya padamu. Polis asuransi itu hanya rencana B jika terjadi sesuatu padamu. Aku gemetar hebat. Jadi Zio mengincar warisan keluargaku. Kita harus menangkapnya, kataku. Saya punya buktinya. Flash drive itu. Bukti di cloud sudah saya terima dan amankan, potong Rinto. Tim polisi yang saya kenal sedang dalam perjalanan ke sini. Kita harus memancingnya. Tapi bagaimana? Tirai bilik kami tiba-tiba tersentak terbuka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengira akan melihat Zio. Tapi ternyata bukan. Amel berdiri di sana. Dia sendirian. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala-nyala karena amarah. Rinto langsung berdiri, memasang badan di depanku. Mau apa kau di sini? Desisnya. Amel tidak mempedulikan Rinto. Tatapannya lurus ke arahku. Dia mengkhianatiku, kata Amel, suaranya serak dan dingin. Apa maksudmu? Tanyaku. Zio, katanya. Pria brengsek itu.
Dia bilang kita akan berbagi semuanya. Uang Dika, dan nanti uang keluargamu. Dia bilang kita akan hidup bahagia di luar negeri. Amel melangkah masuk ke bilik, tangannya terkepal. Tapi aku menemukan ini di brankasnya pagi ini, saat dia sibuk mengurus keberangkatan kalian. Dia melempar sesuatu ke tempat tidurku. Sebuah paspor palsu dengan foto Zio, tapi dengan nama yang berbeda. Dan sebuah tiket pesawat satu arah ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Tiket itu hanya untuk satu orang. Dia berencana kabur sendirian, kata Amel. Dia akan menghabisimu di villa itu, atau dimanapun dia membawamu. Lalu dia akan kabur dengan semua uangnya, dan meninggalkanku di sini untuk menanggung semua tuduhan jika polisi mulai curiga. Amel tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. Dia pikir aku bodoh. Rinto menatap Amel dengan curiga. Lalu kenapa kau kesini? Menyelamatkan diri? Aku di sini untuk menghancurkannya, jawab Amel, matanya beralih ke Rinto. Aku tidak peduli lagi soal uang. Aku ingin melihat dia membusuk di penjara. Amel menatap kami bergantian. Aku punya sesuatu yang kalian tidak punya. Bukti dari flash drive itu bagus. Tapi hanya rekaman pertengkaran dan polis asuransi. Masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Apa yang kau punya? Tanya Rinto tegang. Amel tersenyum dingin. Aku punya rekaman pengakuannya. Zio mabuk berat beberapa minggu lalu. Dia sombong sekali. Dia menceritakan semuanya padaku, betapa pintarnya dia. Napas Rinto tercekat. Menceritakan apa? Menceritakan bagaimana dia pribadi turun ke bengkel, berpura-pura memeriksa mobil Dika, dan dengan tangannya sendiri merusak selang rem mobil Dika. Dia tertawa saat menceritakannya. Amel mencondongkan tubuhnya ke depan. Berikan aku jaminan perlindungan hukum. Buat aku menjadi saksi kunci, bukan tersangka. Dan aku akan serahkan rekaman itu. Aku akan bersaksi di pengadilan. Aku akan menjatuhkannya. Ruang bilik UGD yang kecil itu terasa sesak oleh persekutuan yang baru saja terbentuk. Aku, Tasha, menatap Amel, wanita yang telah menghancurkan pernikahanku, yang kini menawarkan satu-satunya jalan keluar. Rinto, kakak dari Dika, menatap Amel dengan penuh perhitungan. Ini adalah aliansi yang rapuh, dibangun di atas pengkhianatan dan balas dendam. Tapi saat ini, kami memiliki satu musuh yang sama, Zio. Jaminan perlindungan hukum, ulang Rinto, suaranya tajam. Itu urusan polisi. Tapi jika rekamanmu sekuat yang kau bilang, kau akan menjadi saksi kunci. Kau membantu kami menjebak seorang pembunuh. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kaki tangannya. Amel mengangguk. Aku tahu. Aku tidak bodoh. Dia mengeluarkan ponselnya. Rekamannya ada di sini. Terenkripsi. Aku akan memberikannya pada polisi, dan hanya pada polisi, setelah aku mendapat jaminan tertulis. Rinto segera bertindak. Dia keluar dari bilik, masih dalam penyamaran perawatnya. Aku bisa mendengarnya berbicara pelan tapi tegas dengan dokter UGD dan kepala keamanan rumah sakit. Dia pasti menjelaskan situasinya. Menyebutkan bahwa polisi sedang dalam perjalanan dan ada situasi berbahaya yang melibatkan pasien. Beberapa menit kemudian, Rinto kembali. Sudah diatur, katanya. Mbak Tasha akan dipindahkan ke ruang observasi privat di lantai 3. Alasannya, kondisi jantungnya tidak stabil setelah pingsan. Ruangan itu sudah disiapkan. Tim polisi sudah di lobi. Mereka akan memasang alat perekam di ruangan itu. Zio akan segera diberitahu bahwa kondisi Mbak Tasha memburuk. Rencana itu tersusun cepat. Aku adalah umpannya. Bagaimana aku harus bersikap? Tanyaku, jantungku berdebar sangat kencang. Aku bukan aktris. Jadilah dirimu sendiri, kata Rinto. Takut, marah, bingung. Tanyakan padanya tentang polis asuransi itu. Tanyakan padanya tentang Dika. Pancing dia. Saat dia mulai terdesak, Amel akan masuk. Kita akan serang dia dari dua sisi. Zio tidak bodoh, kata Amel dingin. Dia akan mengelak. Dia akan mencoba memutarbalikkan fakta. Dia akan menyalahkanmu, Tasha, bilang kau stres. Itulah gunanya kau, balas Rinto. Saat dia menyalahkan Tasha, kau masuk. Hancurkan kebohongannya. Proses pemindahanku berlangsung cepat. Aku didorong di atas tempat tidur rumah sakit, melewati lorong-lorong steril. Aku melihat Zio di ruang tunggu. Wajahnya cemas. Tasha, ada apa dengan istri saya? Dia baik-baik saja? Tanyanya pada Rinto, yang berperan sebagai perawat yang mendorongku. Istri bapak butuh observasi lebih lanjut. Denyut jantungnya tidak teratur.
Dokter akan menjelaskannya nanti. Sekarang kami harus membawanya ke kamar perawatan, jawab Rinto dengan nada datar dan profesional. Zio mencoba mengikutiku ke dalam lift, tapi Rinto menahannya. Maaf, Pak, hanya staf. Bapak bisa menunggu di lantai 3, kamar 308. Aku tiba di kamar 308. Itu kamar VIP yang sunyi. Benar saja, dua pria berpakaian preman, yang jelas bukan staf rumah sakit, sedang sibuk memasang sesuatu yang sangat kecil di dekat vas bunga dan di dalam jam dinding. Mereka adalah polisi. Mereka mengangguk padaku dan Rinto, lalu keluar lewat pintu lain. Amel sudah ada di kamar mandi ruangan itu, bersembunyi. Rinto menekan tombol panggilan di samping tempat tidurku. Saya akan panggil Zio sekarang, katanya. Dia kemudian berdiri di sudut ruangan, berpura-pura merapikan selang infusku, seperti perawat yang mengawasi pasien. Aku berbaring di tempat tidur. Jantungku benar-benar berdebar tidak karuan sekarang. Bukan karena pura-pura sakit, tapi karena takut. Pintu terbuka. Zio masuk. Wajahnya langsung berubah dari cemas menjadi lembut saat melihatku. Sayang, sapanya, berjalan cepat ke sisi tempat tidurku. Kamu membuatku takut setengah mati. Apa kata dokter? Kamu tidak apa-apa. Dia mencoba memegang tanganku. Aku menarik tanganku. Ekspresi Zio berubah. Senyumnya sedikit kaku. Kenapa, Tasha? Aku menemukan sesuatu. Mas, kataku, suaraku bergetar. Aku harus memulai ini. Menemukan apa? Obatmu? Bukan. Aku menatap lurus ke matanya. Aku menemukan polis asuransi atas namaku, yang baru dibuat bulan lalu, dengan namamu sebagai ahli waris. Wajah Zio mengeras seketika. Hilang sudah topeng suami yang khawatir. Dari mana kau? Dia berhenti, lalu cepat-cepat mengubah taktiknya. Dia tertawa pelan. Oh, itu? Sayang, itu kan cuma administrasi. Aku mengurusnya sebagai bagian dari perencanaan keuangan kita. Itu tanda cintaku. Kalau terjadi apa-apa padaku, kamu aman. Kalau terjadi apa-apa padamu. Kalau terjadi apa-apa padaku, kamu yang aman, potongku. Sama seperti yang terjadi pada Dika. Mata Zio menyipit berbahaya. Tasha, hentikan. Kamu sedang sakit. Kamu pasti berhalusinasi. Dika itu kecelakaan. Kenapa kamu? Kecelakaan yang menguntungkanmu, kan? Kataku, suaraku semakin keras. Polis asuransinya juga cair atas namamu. Cukup, bentak Zio. Kamu sudah keterlaluan. Siapa yang meracuni pikiranmu? Fotografer itu? Dia mulai panik, matanya melirik ke sekeliling, seolah mencari seseorang. Aku tidak diracuni, seruku. Aku melihat buktinya. Rekaman pertengkaranmu dengan Dika. Cincinnya, kamu pembohong. Zio mencengkeram lenganku. Dengar, Tasha, kamu istriku. Kamu akan diam dan kita akan pulang. Kamu hanya kelelahan. Pulang kemana? Ke villa milik Amel? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Dia membeku. Dia tahu aku tahu. Atau pulang bersamamu dan Amel. Pada saat itulah, pintu kamar mandi terbuka. Amel melangkah keluar dengan tenang. Dia menyilangkan tangan di depan dada. Dia tidak akan kemana-mana denganmu, Zio. Mata Zio terbelalak kaget, lalu berubah menjadi amarah murni. Amel, kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kau? Permainannya selesai, Zio, kata Amel, suaranya dingin mematikan. Dia tahu segalanya. Tasha tahu tentang kita. Dia tahu tentang Dika. Zio terpojok. Dia menatapku, lalu menatap Amel. Wajahnya yang tampan berubah menjadi seringai yang mengerikan. Dia terdesak. Dua wanita yang dia tipu kini ada di hadapannya. Jadi ini rencanamu? Desis Zio pada Amel. Kau bekerja sama dengannya? Kau yang memaksaku, balas Amel. Kau mengkhianatiku. Kau berencana kabur sendirian. Zio tertawa. Tawa yang kencang dan putus asa. Kalian berdua bodoh, teriaknya, amarahnya meledak. Dia tidak lagi peduli. Topengnya telah hancur. Dia menunjuk ke arahku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya gadis lugu yang mudah ditipu. Ya, aku berselingkuh. Ya, aku mengambil uang Dika. Dia pantas mati. Dia menghalangi jalanku. Jantungku serasa diremas. Dia mengakuinya. Dan kamu, teriaknya pada Amel. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku? Aku
Aku yang membuatmu. Lalu aku, Zio? Tanyaku pelan, air mataku mengalir. Aku, apa rencanamu untukku? Zio menatapku dengan kebencian murni. Sesuatu yang begitu kelam di matanya membuatku merinding. Kamu seharusnya mati di villa itu. Mati dengan tenang karena serangan jantung. Atau diracun perlahan? Tanyaku, teringat kata-kata di rekaman Amel. Zio tertegun sejenak, lalu dia menerjang ke arahku. Kau tahu terlalu banyak. Tapi sebelum dia bisa menyentuhku, pintu kamar 308 terbuka lebar. Rinto, yang sedari tadi diam di sudut, bergerak cepat. Di belakangnya, 2 petugas polisi berseragam masuk. Semuanya sudah direkam. Zio, kata Rinto, suaranya tenang namun penuh kemenangan. Zio membeku. Dia melihat ke arah jam dinding, lalu ke vas bunga. Dia sadar. Dia terjebak. Wajahnya pucat pasi. Dia mencoba kabur ke arah pintu lain, tapi 2 polisi lagi sudah menghadangnya. Permainan benar-benar telah selesai. Kekacauan di kamar rumah sakit itu berlangsung cepat. Zio tidak melawan saat polisi memborgol tangannya di belakang punggung. Dia hanya berdiri mematung, napasnya memburu. Ekspresi terkejut di wajahnya telah berganti menjadi kebencian yang dalam. Matanya menatapku, seolah ingin melubangiku. Kau akan menyesal, Tasha, desisnya saat polisi menariknya keluar ruangan. Kau menjebakku. Kaulah yang menjebak dirimu sendiri. Balasku, suaraku gemetar tapi tegas. Rinto mendekatiku. Wajahnya tegang, tapi matanya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Dia menatap Zio yang digiring pergi. Ini untuk Dika, adikku, bisiknya pelan. Setelah Zio dibawa pergi, suasana di kamar itu menjadi aneh. Amel bersandar di dinding, terlihat lelah tapi puas. Polisi yang tersisa mulai mengamankan barang bukti, yaitu alat perekam yang mereka pasang. Kami perlu mengambil keterangan resmi dari Anda, Mbak Tasha, Pak Rinto, dan Anda, Mbak Amel, kata seorang detektif yang baru saja masuk. Kita akan lakukan di kantor polisi. Mbak Tasha, apakah kondisi Anda memungkinkan? Saya tidak sakit, kataku, mencabut selang infus dari tanganku. Saya hanya butuh ganti baju. 1 jam kemudian, kami berada di kantor polisi. Suasananya dingin, steril, dan berbau kopi basi. Aku, Rinto, dan Amel ditempatkan di ruangan terpisah untuk memberikan berita acara pemeriksaan, BAP. Aku menceritakan semuanya, dari awal. Dari bisikan Rinto di hari pernikahanku, foto Zio dan Amel, pesan ancaman, cincin Dika, flash drive di kado nomor 7, polis asuransi, hingga rencana villa dan jebakan di rumah sakit. Rinto menceritakan kisahnya dari sisinya. Kecurigaannya atas kematian Dika, penyelidikannya selama setahun, bagaimana dia menyamar sebagai fotografer, dan bagaimana dia mengikutiku dan Zio sampai ke bandara. Amel, di ruangannya sendiri, sedang menegosiasikan kesepakatannya. Dia adalah saksi kunci. Dia menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman pengakuan Zio, dengan syarat dia mendapatkan perlindungan hukum penuh. Setelah BAP selesai, kami diizinkan menunggu di ruang tunggu khusus. Sementara itu, di ruang interogasi di ujung koridor, Zio sedang diinterogasi. Melalui cermin satu arah di ruangan sebelah, aku, Rinto, dan Amel, bersama pengacaranya, diizinkan untuk mengamati. Awalnya, Zio sangat arogan. Dia duduk bersandar di kursi, menyeringai pada 2 detektif di depannya. Saya tidak akan bicara apa-apa tanpa pengacara saya, katanya. Pengacara Anda sedang dalam perjalanan, kata detektif itu tenang. Tapi kami hanya ingin menunjukkan beberapa hal padamu, Zio. Detektif itu meletakkan selembar foto di atas meja. Foto Zio dan Amel yang bermesraan di lobi hotel. Rekan bisnis, katamu? Zio mendengus. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kami hanya merayakan kesepakatan bisnis. Dia yang merayuku. Detektif itu meletakkan dokumen kedua. Salinan polis asuransi jiwa Dika. Ini juga standar bisnis, kan? Membuat polis asuransi miliaran atas nama rekanmu seminggu sebelum dia kecelakaan? Ketenangan Zio sedikit goyah. Dika setuju. Itu jaminan untuk pinjaman perusahaan. Lalu ini? Detektif meletakkan polis asuransi atas namaku, Tasha. Ini apa? Tanda cinta? Tentu saja. Saya mencintai istri saya. Saya ingin melindunginya. Seru Zio. Melindunginya dari apa? Dari dirimu sendiri? Balas detektif itu. Zio mulai marah. Ini semua fitnah. Kalian tidak punya bukti kuat.
Istri saya sedang stres, dia dipengaruhi oleh fotografer gila itu. Detektif itu kemudian memutar rekaman audio dari flash drive. Suara pertengkaran Zio dan Dika tentang uang perusahaan. Wajah Zio memucat. Itu pertengkaran biasa. Semua rekan bisnis bertengkar. Zio mulai melihat celah. Dia mengira hanya ini bukti yang ada. Dia mulai menyusun cerita baru. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, memasang wajah serius. "Baik, Pak. Saya akan jujur," katanya, nadanya berubah. "Semua ini ulah Amel. Wanita itu, dia yang terobsesi padaku. Dia yang membenci Dika karena Dika menolaknya. Dia yang menyarankanku membuat polis asuransi itu. Dia yang merencanakan semuanya. Aku terlalu takut padanya. Dia mengancamku. Dia wanita gila, Pak. Dia yang membunuh Dika, bukan aku." Di ruangan sebelah, Amel hanya tersenyum dingin. Dia menatap detektif di sebelahnya dan mengangguk. "Sekarang," bisiknya. Detektif di ruang observasi itu memberi isyarat kepada rekannya di ruang interogasi. Detektif yang berhadapan dengan Zio itu menghela napas. "Kau tahu, Zio, bagian terburuk dari pengkhianatan adalah ketika pelakunya mencoba menyalahkan orang lain." "Saya tidak menyalahkan. Itu faktanya," teriak Zio. "Begitukah? Kalau begitu, coba kau jelaskan ini." Detektif itu menekan tombol play pada sebuah pemutar audio di atas meja. Keheningan di ruang interogasi itu pecah oleh suara tawa. Tawa Zio. Tawa mabuk dan sombong. "Iya, aku yang melakukannya. Bodoh sekali dia." Suara Zio di rekaman itu terdengar jelas. Wajah Zio di ruang interogasi berubah drastis. Dia membeku. "Aku sendiri yang merusak rem mobilnya. Gampang sekali. Aku bilang aku mau cek mesinnya. Dia, Dika, percaya saja. Dia mati seperti anjing di jalan tol. Dan tidak ada yang curiga. Polisi bilang itu kecelakaan murni." Zio mulai gemetar. "Tidak itu." Rekaman itu berlanjut. "Dan Tasya, dia akan jadi yang berikutnya. Dia terlalu polos, terlalu mudah dibohongi. Aku akan meracuninya perlahan-lahan di villa itu. Racun tikus dosis kecil. Tidak akan ada yang tahu. Dia akan mati karena sakit. Dan semua hartanya jadi milikku. Aku akan jadi raja." Rekaman itu berhenti. Keheningan total. Wajah arogan Zio telah lenyap, digantikan oleh teror murni. Matanya terbelalak, menatap pemutar audio itu seolah itu adalah hantu. Dia menatap para detektif. "Tidak, itu tidak benar," bisiknya, suaranya serak. "Dia menjebakku, dia memberiku minuman. Dia mengeditnya." "Kami sudah memverifikasi rekaman ini, Zio," kata detektif itu, suaranya dingin. "Ini asli, tidak ada editan. Ini suaramu, ini pengakuanmu." Zio ambruk di kursinya. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di tangannya yang terborgol. Selesai sudah. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi jalan keluar. Dia tertangkap, dikhianati oleh wanita yang menjadi rekan kejahatannya. Di ruangan sebelah, Rinto menunduk, bahunya bergetar. Dia akhirnya mendapatkan keadilan untuk adiknya. Aku berdiri di sampingnya, meletakkan tanganku di bahunya. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban terberat di dunia baru saja terangkat dari dadaku. Aku selamat. Zio dibawa pergi dari ruang interogasi. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong adalah gambaran sempurna dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Rekaman pengakuan itu adalah paku terakhir di peti matinya. Tidak ada pengacara di dunia yang bisa membelanya dari pengakuannya sendiri, yang diucapkan dengan penuh kesombongan, merinci pembunuhan Dika dan rencana pembunuhan terhadapku. Di ruang observasi, aku, Rinto, dan Amel duduk dalam keheningan yang canggung. Polisi telah selesai mengambil keterangan kami. Drama telah berakhir, menyisakan kekosongan yang aneh. Rinto akhirnya memecah keheningan. Dia menatapku, matanya yang tajam kini terlihat lelah. Namun ada kedamaian di sana. "Sudah selesai, Tasya. Adikku akhirnya bisa tenang. Terima kasih." Aku hanya bisa mengangguk. "Andalah yang harusnya berterima kasih, Mas Rinto. Anda menyelamatkan hidup saya. Anda membuka mata saya." "Kita saling menyelamatkan," katanya pelan. Lalu kami berdua menatap Amel. Dia duduk di sudut, menatap dinding dengan pandangan kosong. Pengacaranya sedang berbicara dengan detektif di luar.
Dia telah menyerahkan bukti terbesar, tapi dia bukan pahlawan. Dia adalah kaki tangan yang berkhianat pada saat terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melihat kami menatapnya. Apa? Desisnya. Jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Zio yang memulai ini. Dia pantas mendapatkannya. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat dengannya. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Berita itu meledak keesokan paginya. Pengusaha muda Zetio ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana dan penipuan. Wajah Zio, yang biasanya menghiasi sampul majalah bisnis, kini terpampang sebagai foto tersangka kriminal. Detail pernikahanku yang baru berumur beberapa jam, drama di bandara, dan pengungkapan di rumah sakit, semuanya menjadi konsumsi publik. Itu adalah skandal terbesar tahun ini. Keluargaku hancur. Ibuku pingsan saat mendengar berita itu. Ayahku, yang biasanya begitu tegar, duduk terdiam di ruang tamu kami selama berjam-jam. Mereka tidak hanya malu, tapi mereka merasa dikhianati. Mereka telah menyerahkan putri mereka kepada seorang monster. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Saat aku masuk, ibu langsung memelukku, menangis sejadi-jadinya. Maafkan ibu, nak, isaknya. Ibu tidak bisa melihatnya. Ibu membiarkanmu menikah dengan pria itu. Aku memeluk ibuku erat. Bukan salah ibu. Bukan salah siapa-siapa. Kita semua tertipu. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Aku harus mengurus hal yang paling menyakitkan. Pembatalan pernikahan. Pengacaraku mengatakan prosesnya akan mudah, mengingat tindak pidana dan penipuan yang dilakukan Zio. Pernikahan itu, yang didasari kebohongan, bisa dibatalkan secara hukum dan agama. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tapi bagiku, itu terjadi. Luka dan trauma itu nyata. Perusahaan Zio Corporation, hancur dalam semalam. Para investor menarik dana mereka. Sahamnya anjlok. Rekening banknya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Kerajaan yang dia bangun dengan menipu Dika, kini runtuh menjadi debu. Nasib Amel juga ditentukan. Karena kerjasamanya sebagai saksi kunci dan bukti rekaman yang dia berikan, dia lolos dari tuduhan pembunuhan. Namun, dia tidak bebas. Dia didakwa atas keterlibatan dalam penipuan, pemalsuan dokumen perusahaan Dika, dan menyembunyikan kejahatan. Semua asetnya yang didapat dari Zio disita oleh negara. Dia kehilangan segalanya. Wajahnya yang cantik dan angkuh kini harus berhadapan dengan kenyataan hukum. Proses pengadilan berlangsung cepat. Bukti-bukti terlalu kuat. Rekaman audio pertengkaran Dika. Polis asuransi ganda. Kesaksianku. Kesaksian Rinto. Dan yang paling mematikan, rekaman pengakuan Zio dari ponsel Amel. Aku harus bersaksi. Berdiri di podium, menatap wajah Zio yang kini kurus dan tidak terawat di kursi terdakwa. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Aku menceritakan semuanya dengan suara yang kuusahakan stabil. Tentang bisikan Rinto, tentang foto perselingkuhan, tentang cincin Dika, tentang flash drive, dan tentang rencana Zio di villa. Kemudian, Amel bersaksi. Dia dingin dan penuh perhitungan. Dia menceritakan hubungannya dengan Zio, bagaimana mereka merencanakan mengambil alih perusahaan Dika, dan bagaimana Zio, di luar sepengetahuannya, memutuskan untuk mempercepat prosesnya dengan merusak rem mobil Dika. Dia juga menceritakan bagaimana Zio berencana menipuku, dan akhirnya menipunya juga. Zio tidak bisa membantah. Pengacaranya mencoba berargumen bahwa kliennya dijebak oleh Amel, bahwa rekaman itu diambil saat dia mabuk dan tidak sadar. Tapi itu tidak mengubah fakta pengakuan itu. Hari putusan. Ruang sidang penuh sesak. Aku duduk di barisan depan, diapit oleh ayah dan ibuku. Rinto duduk tepat di belakangku. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa, Zio, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap saudara Dika, dan percobaan pembunuhan berencana serta penipuan terhadap saudari Tasha. Aku menahan napas. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Palu diketuk. Ruangan itu riuh. Zio tertegun di kursinya. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya tampak hampa. Karma telah datang. Dia mengambil nyawa Dika, dan kini dia harus membayar sisa hidupnya di balik jeruji besi. Saat dia digiring keluar oleh penjaga, dia menoleh dan menatapku untuk terakhir kalinya. Kebencian di matanya begitu pekat, begitu murni. Dia tidak menyesal atas perbuatannya. Dia hanya menyesal karena dia tertangkap. Aku balas menatapnya. Tidak ada lagi rasa takut di hatiku.
Tidak ada cinta yang tersisa. Tidak ada kasihan. Yang ada hanya kekosongan. Monster itu akhirnya terkunci. Di koridor pengadilan, Amel juga menerima putusannya. 5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penipuan dan konspirasi. Dia menerima putusan itu dengan wajah datar. Dia kehilangan masa mudanya, kecantikannya, dan semua uang haramnya. Itu adalah karmanya. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, memegang erat lengan ayahku. Sinar matahari sore terasa hangat di wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas lagi. Ini belum selesai, tapi ini adalah sebuah awal. Awal dari kehidupanku yang baru. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Kehidupan, yang sempat berhenti di hari pernikahanku itu, kini mulai bergerak maju lagi. Skandal Zio perlahan mereda, digantikan oleh berita-berita baru. Namaku tidak lagi disebut-sebut di media. Aku telah mendapatkan pembatalan pernikahanku secara resmi. Secara hukum, aku tidak pernah menjadi istri Zio. Trauma itu masih ada. Kadang-kadang aku terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, teringat pada tatapan dingin Zio di kamar hotel atau pengakuannya di rumah sakit. Tapi aku berjuang melawannya. Aku menjalani terapi. Aku mendekatkan diri pada Tuhan, mencari kekuatan dalam ibadahku. Hijabku bukan lagi sekadar pakaian, tapi menjadi pengingat akan identitasku, akan kekuatanku yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk tidak kembali bekerja di kantor lamaku. Terlalu banyak kenangan di sana. Dengan bantuan modal dari ayahku, aku membuka sebuah kafe kecil di sudut jalan yang tenang. Kafe itu kunamai Amanah. Sebuah tempat di mana orang bisa duduk tenang, menikmati secangkir teh hangat dan kue buatan rumah. Kafe itu menjadi terapiku. Sibuk mengurus pesanan, meracik kopi, dan menyapa pelanggan membuat pikiranku teralihkan. Di kafe itu pula, aku memulai sebuah yayasan kecil atas nama Dika. Yayasan itu memberikan beasiswa untuk anak-anak muda yang ingin belajar tentang bisnis jujur. Itu adalah caraku dan Rinto untuk menebus kesalahan Zio, untuk mengubah tragedi Dika menjadi sesuatu yang positif. Suatu sore yang cerah, saat kafe sedang sepi, bel di pintu berbunyi. Rinto masuk. Kami tidak sering bertemu. Setelah pengadilan selesai, dia mengambil cuti panjang, mencoba menemukan kembali kedamaiannya. Dia terlihat lebih kurus, tapi matanya lebih tenang. "Assalamualaikum, Tasya," sapanya. "Waalaikumsalam, Mas Rinto. Silakan duduk." Aku membuatkannya teh mint kesukaannya. Kami duduk dalam diam sejenak, menatap keluar jendela. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya akhirnya. "Aku baik," jawabku jujur. "Setidaknya, aku sedang berusaha menjadi baik. Kafe ini sangat membantu. Mas Rinto sendiri bagaimana?" Dia tersenyum tipis. Aku kembali memotret. Bukan lagi pernikahan. Aku memotret alam, pemandangan, sesuatu yang jujur dan tidak bisa berbohong. Dia menghela napas. "Aku juga akan pindah dari kota ini, memulai lembaran baru di tempat lain. Tapi sebelum pergi, aku punya sesuatu untukmu." Dia meletakkan sebuah kotak besar yang terbungkus rapi di atas meja. "Apa ini?" tanyaku. "Jangan khawatir, ini bukan kado nomor 7, guraunya, dan kami berdua tersenyum getir. "Buka saja." Aku membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah album foto yang tebal dan berat. Sampulnya terbuat dari kulit berwarna krem yang indah. Tidak ada tulisan apa-apa. Dengan hati-hati, aku membukanya. Halaman pertama adalah fotoku. Foto saat aku sedang dirias di pagi hari pernikahanku. Aku sedang tertawa lepas, mataku berbinar bahagia, melihat ke arah ibuku yang berdiri di sampingku. Tidak ada Zio. Aku membuka halaman berikutnya. Foto aku dan ayahku. Ayah sedang memelukku erat sebelum prosesi, matanya berkaca-kaca bangga. Halaman berikutnya. Aku dan sahabat-sahabatku berpose konyol di ruang rias. Semuanya tertawa. Hijab pengantinku sedikit miring, tapi tawaku begitu tulus. Aku terus membuka halaman demi halaman. Isinya adalah aku, ibuku, ayahku, sahabat-sahabatku. Momen-momen kecil yang penuh kebahagiaan. Rinto telah menangkap semua tawa, semua air mata haru, semua pelukan hangat. Tidak ada satupun foto Zio di dalam album itu. Tidak ada foto akad nikah. Tidak ada foto di pelaminan. Tidak ada foto potong kue. Tidak ada foto pria yang telah menghancurkan hari itu. Ini. Suaraku tercekat. Ini bukan foto pernikahanku. Rinto menggeleng pelan. Ini adalah foto hari bahagiamu, Tasya. Bukan hari pernikahanmu.
Aku ingin kau ingat hari itu sebagai hari di mana kau dikelilingi oleh cinta yang tulus dari keluargamu. Bukan tentang kebohongan pria itu. Dia telah memotret semua momen itu sebelum dia membisikkan peringatan itu di telingaku. Dia telah mengabadikan kebahagiaan terakhirku sebelum badai datang. Air mataku menetes, jatuh di atas plastik pelindung foto. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Terima kasih, bisikku. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Simpanlah kenangan yang baik, kata Rinto. Hiduplah dengan baik, Tasya. Itu adalah keadilan terbaik untuk Dika. Dan untukmu. Dia pamit pergi. Aku mengantarnya sampai ke pintu. Kami berjabat tangan, sebagai dua orang yang selamat, sebagai dua orang teman yang terikat oleh takdir yang kelam, dan kini sama-sama bebas. Malam itu, setelah kafe tutup, aku duduk sendirian. Aku memandangi album foto itu lagi. Rinto benar. Hari itu memang indah. Terlepas dari apa yang terjadi setelahnya. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk. Pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Rasa dingin yang akrab menjalari punggungku. Tanganku gemetar. Tidak mungkin. Dengan napas tertahan, aku membuka pesan itu. Isinya, selamat. Nomor Anda memenangkan hadiah uang tunai 100 juta rupiah. Silakan klik tautan di bawah ini untuk. Itu hanya pesan spam penipuan. Aku terdiam sejenak. Lalu, sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Tawa itu tumbuh menjadi tawa yang lepas. Aku tertawa sendirian di kafe yang temaram, menertawakan pesan itu, menertawakan ketakutanku yang tersisa. Aku menghapus pesan spam itu tanpa ragu. Aku menutup album foto. Aku bangkit, mematikan lampu kafe, dan melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk. Aku menatap langit kota yang sibuk, menarik napas dalam-dalam. Aku akhirnya bebas. Hidupku baru saja dimulai.